Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lastika Tataung dari kelas 2 B8 Manajemen dengan NIM 210611020546. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, menjelaskan pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Yang kedua, menjelaskan pengertian bank umum. Yang ketiga, manajemen bank umum. Yang keempat, bank syariah. Yang kelima, bank perkreditan rakyat. Apa itu Fintech? Fintech adalah singkatan dari Financial Technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu Fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Selanjutnya jenis-jenis Fintech di Indonesia. Yang pertama peer-to-peer lending, yang kedua crowdfunding, dan yang ketiga e-wallet. Selanjutnya microfinance, payment gateway, dan investasi. Dan bank digital. Manfaat Fintech di Indonesia. 1. Transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama, manfaat Fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat Fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat Fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Manfaat Fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran sampai simpan pinjam. Kemudian teknologi Fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Kelima, manfaat Fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, Fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk Fintech. Apa itu bank umum? Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas dan fungsi bank umum. Tugas bank umum secara umum adalah melakukan dua hal kegiatan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding dan menyalurkan dana lending. Fungsi bank umum secara umum dibagi menjadi tiga fungsi, yaitu agent of trust atau agen kepercayaan, agent of equity atau agen ekuitas atau permodalan, agent of development atau agen pembangunan. Jenis-jenis bank umum. Jenis-jenis bank umum berdasarkan kegiatan operasional dibedakan menjadi bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Bank umum devisa adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Contoh bank umum devisa adalah BCA, Bank Cim Niaga, dan Bank Danamon. Bank umum non-devisa adalah bank umum yang ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja. Contoh bank umum non-devisa adalah BCA Syariah, Bank Mayora, dan Bank Panin Syariah. Kegiatan usaha bank umum. Yang pertama, menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan
Kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jenis-jenis kredit bank umum. Yang pertama, kredit investasi. Dua, kredit modal kerja. Ketiga, kredit usaha rakyat atau KUR. Yang keempat, kredit produktif. Yang kelima, kredit konsumtif. Keenam, kredit perdagangan. Yang ketujuh, kredit jangka pendek. Kedelapan, kredit jangka menengah. Yang kesembilan, kredit jangka panjang. Yang ke-10, kredit dengan jaminan atau anggunan. Yang ke-11, kredit tanpa anggunan. Jenis simpanan bank umum. Yang pertama, tabungan. Keuntungan setoran awal cukup rendah dan terjangkau, transaksi lebih mudah dan bisa di mana saja, dapat diambil kapan saja. Yang kedua, rekening giro. Keuntungan dapat melakukan pembayaran dengan cek sebagai pengganti uang tunai, mudah dan cukup praktis, tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Yang ketiga, deposito. Keuntungan memperoleh bunga atau bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Dan yang terakhir, risiko rendah. Bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ciri-ciri bank syariah. Yang pertama, adanya kesepakatan dan persamaan pemikiran ketika melakukan akad perjanjian sehingga tidak ada yang dapat dirugikan atau adanya penyesalan dari kedua belah pihak dan tidak kaku dalam melakukan tawar-menawar. Jumlah nominal selama itu dalam batas yang wajar. Yang kedua, pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan wadiah oleh pihak bank dijadikan sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik sehingga pihak bank tidak semena-mena dalam mengalokasikan simpanan tersebut. Yang ketiga, penggunaan presentasi atau adanya bunga dalam pembayaran atau akad harus dihindari karena dapat merusak cita-cita perbankan yang bebas bunga. Yang keempat, tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan di muka sehingga ketika peminjam berada dalam masa sulit, dirinya tidak berada dalam kubang pensaliman. Yang kelima, terdapat Dewan Syariah yang bertugas sebagai jembatan dan pengawasan dari perspektif syariah Islam. Produk bank syariah dibagi dalam 3 kelompok yaitu penyaluran dana, penghimpunan dana, dan jasa. Produk penyaluran dana sesuai prinsip syariah dilakukan dalam 3 kelompok utama yaitu prinsip jual beli terdiri dari murabah, salam, istisna. Yang kedua, bagi hasil terdiri dari mudarabah dan musyarakah. Yang ketiga, ujro atau upah yang terdiri dari ijarah muntahiyah, bita milik, dan ijarah berlanjut. Yang kedua, produk penghimpunan dana masyarakat dilakukan dengan prinsip hadiah dan mudarabah tanpa yang membedakan nama produk yang bersangkutan. Yang ketiga, produk jasa bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah antara lain wakalah, kafalah, syarf, hawalah, dan ran. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau CSBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Jenis-jenis BPR berdasarkan kepemilikannya, maka BPR terbagi menjadi 2, yaitu BPR yang dimiliki oleh pemerintah, umumnya pemerintah daerah tingkat 2, dan BPR yang dimiliki oleh swasta. Yang kedua, berdasarkan pengelolaannya, maka BPR terbagi menjadi 2, yaitu BPR konvensional dan BPR syariah atau BPRS. Berdasarkan jenisnya, maka BPR dapat digolongkan menjadi 3. Pertama adalah BPR Badan Kredit Jasa BKD. Produk BPR yang pertama, tabungan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang kedua, deposito Bank Perkreditan Rakyat BPR. Dan yang ketiga, kredit Bank Perkreditan Rakyat. Inilah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.